English learners, welcome back with me, Miss Tiara di English Grammar. Oke, masih membahas tentang tenses. Kemarin kita bahas tentang future ya, sudah masuk ke simple future. Nah, sekarang kita lanjut yuk, kira-kira tenses nomor 10 itu apa? Yes, that's right, future continuous. Dari namanya aja future, sudah pasti berarti masa depan. Continuous itu pasti sedang berlangsung. Di masa depan tapi sedang berlangsung. Jadi contohnya kira-kira gini. Besok aku lagi belajar bahasa Inggris. Nah, besok aku lagi belajar bahasa Inggris. Berarti besok nih belum kejadian. Tapi diperkirakan pada jam ini kita sedang belajar bahasa Inggris. Jadi dia sudah bisa memperkirakan, oh di jam segini besok aku lagi ngapain nih. Di jam segini besok aku lagi makan atau lagi belajar, lagi main. Nah itu berarti masuknya ke future continuous karena dia sudah bisa memperkirakan pada jam tersebut apa yang dia lakukan. Walaupun sebenarnya belum terjadi ya, tapi dia minimal udah bisa memperkirakan lah. Oke, so jadi itu tadi fungsi dari future continuous, menceritakan kejadian yang sebenarnya belum terjadi, tapi diperkirakan akan terjadi di masa depan dan sedang berlangsung pada saat itu juga. Makanya kita butuh keterangan waktu di sana yang lebih spesifik. Biar lebih jelasnya kita lihat deh definisinya dari future continuous. Event that is in progress in the future. Berarti kejadian yang sedang berlangsung, tapi di masa depan. Hanya memperkirakan bahwa besok kejadian tersebut sedang berlangsung. So that's why it needs specific time. Makanya dia butuh waktu yang spesifik. Kenapa? Karena dia mendefinisikan bahwa di jam tersebut sedang ngapain gitu, memplanningkan, merencanakan sesuatu. Oke, so here contoh dari keterangan waktunya ada apa aja. Misal, spesifik waktu itu berarti ada jamnya ya. Contoh kayak jam 06 tomorrow morning, at 6 tomorrow morning, jam 6 besok pagi. Jadi diperkirakan misal gini, besok pagi jam 6 aku lagi belajar bahasa Inggris. Berarti I will be studying English at 6 tomorrow morning. Dia memperkirakan bahwa jam 6 pagi besok dia lagi belajar bahasa Inggris. Atau bisa juga kita pakai at this time tomorrow. Pada jam sekarang, tapi kapan besok? Nah itu juga pakai future continuous, sedang berlangsung. Atau contoh-contoh time signal yang lainnya, keterangan waktu yang lainnya. Yang terpenting kita harus membutuhkan spesifik waktu. Waktunya harus spesifik, entah itu ada jamnya atau kita pakai at this time tadi di jam yang sama saat ini tapi kejadiannya besok. Itu berarti pakai future continuous. Nah sama ada future, ada verbal sentence dan juga pastinya ada nominal sentence. Apa ciri khas dari future continuous? Ciri khasnya itu ada will sama be. Kalau kemarin di simple present itu hanya will saja, nah di sini ditambahin will sama be, tapi kata kerjanya harus ing. Jadi ada will dan be, kata kerjanya verb ing. Jadi kalau sing ditambahin ing, singing, drink ditambahin ing, jadi drinking, atau sleep ditambahin ing, sleeping contohnya. Nah di sini contohnya sing, tambah ing jadi singing. Will be singing. Kira-kira buat subjeknya gimana? Ada yang berubah atau enggak ya? Oke, coba kita lihat di positive sentence-nya. You, we, they, she, he, it semua sama. Tetap pakai will dan be. Nggak perlu diubah jadi have atau has. Nggak perlu ditambahin s atau bla bla bla. Simple aja di future itu sama semua. Tetap menggunakan will dan be. Contoh kayak misalnya mereka akan sedang bernyanyi. Berarti they will be singing. Tinggal ditambahin aja time signalnya di atas. At 6 tomorrow morning. Berarti mereka besok pagi jam 6 kayaknya lagi nyanyi. Nah itu berarti bahasa Inggrisnya they will be singing at 6 tomorrow morning. Tapi kalau kita ubah misal dalam kalimat negatif ya berarti tidak sedang bernyanyi. Kapan? Tomorrow, besok misalnya. Sama menggunakan will, ada be-nya juga tapi jangan lupa tambahin not. Will not be, bukan will be not ya. Will not dulu baru be. Will not be singing, masih dengan verb ing. Sama, jadi will not be singing. Contohnya, kita pakai subjek you deh. You will not be singing at 6 tomorrow morning. Kamu tidak sedang bernyanyi besok pagi. Dia berarti menebak ya bahwa besok pagi jam 6 kayaknya dia nggak lagi nyanyi deh, tapi dia masih tidur misalnya gitu. Jadi kita bisa bilang you will not be singing at 6 tomorrow morning, but you will be sleeping misalnya gitu juga bisa. Atau kalau kalimat tanya, kalau kita mau nanya nih,
apa yang sedang kamu lakukan besok bisa jam segini. You can say also, tapi will-nya kita pindah ke depan. Dipisah sama be-nya. Dipisah oleh apa? Subject. Are you with a she, he, it? Will you be singing at 6 tomorrow morning? Kamu besok pagi jam 6 lagi nyanyi, misalnya gitu bahasa Indonesianya. Kamu lagi nyanyi nggak sih jam 6 pagi besok? Gitu. Okay, so that is for positive, nominal, positif, negatif, sama interrogatif dari verbal. Jadi kalau di verbal sentence kita butuh will sama be plus verb ing. Jangan lupa verbnya harus ing. Oke, selanjutnya kita pindah ke nominal. Kalau nominal sudah pasti dia nggak ada kata kerja, tapi selalu dengan ana ya. Kemarin sudah dijelaskan ada adjective, noun, sama adverb. Nggak ada kata kerja. Nah, ketika di nominal, apa ciri khasnya di nominal? Sama, menggunakan will be juga. Terus verb ing-nya gimana? Karena nggak ada kata kerja, kita ganti pakai being. Berarti harus ya, karena ini pergantian dari kata kerja ing-nya, makanya ditambahin being. Baru setelah being kita tambahkan ana tadi. Boleh adjective, boleh adverb ataupun noun. Nah, di sini contohnya adverb nih. Keterangan tempat. There, di sana. Adverb of place, keterangan tempat di sana. Jadi kalau kita mau bilang besok pagi jam 6 aku lagi ada di sana. Nah, gimana bahasa Inggrisnya? I will be being there at 6 tomorrow morning. Besok pagi jam 6 aku lagi ada di sana. Walaupun belum tentu terjadi, masih hanya memperkirakan, tapi ya dia memperkirakan bahwa besok jam 6 dia sudah ada di sana, lagi berada di sana gitu. Dan untuk negatifnya sama, karena negatif udah pasti ada not. Kira-kira notnya disimpan di mana ya? Nah, notnya itu disimpan setelah will. Jadi will not be being, bukan will be being not ya. Notnya itu ada di tengah. Pokoknya not itu selalu berada di samping will, dimanapun dia berada selalu berada di samping will gitu. So, contohnya dia perempuan tidak sedang berada di sana pada jam 6 pagi besok. So in English is she will not be being there at 6 tomorrow morning gitu. Untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya dalam nominal sentence, apakah dia perempuan sedang berada di sana besok pagi jam 6? Gimana bahasa Inggrisnya? Nah, berarti will-nya yang kita pindah di depan, sama halnya kayak verbal tadi. Tapi be sama being-nya dipisah. Mereka nggak ikut-ikutan ke depan, tetap di belakang. Jadi setelah will itu subject dulu. Contohnya, will you be being there at 6 tomorrow morning? Kamu lagi ada di sana nggak jam 6 besok pagi gitu. Will you be being there at 6 tomorrow morning? Atau kita ubah deh misalnya, time signalnya bukan at 6 tomorrow morning, tapi at this time tomorrow. Jadi contohnya, will you be being there at this time tomorrow? Kamu jam segini lagi di sana nggak besok? Nah, gitu kira-kira terjemahan dalam bahasa Indonesianya. So, jadi poinnya kalau di nominal tadi, ikonnya atau ciri khasnya itu ada will be sama being. Itu bedanya. Kira poin? Oke. The conclusion is, kesimpulannya kalau di future continuous itu selalu berhubungan dengan verb ing. Dimanapun kalau ada continuous pasti ada ing-ingnya. Makanya di sini verbnya pakai verb ing juga untuk di kalimat verbal. Nah, kalau di kalimat nominal karena dia nggak punya verb, makanya verb ing-nya diganti pakai being. Jadi kalau di verbal ada will be sama verb ing, tapi di nominal will be plus being. Jangan lupa ana. Gitu. Oke, karena tadi sudah dijelaskan tentang future continuous, seperti biasa, coba translate ke English. So, how to say in English? Kakak perempuanku sedang berada di rumah sakit besok pada jam 10 pagi. Kira-kira bahasa Inggrisnya gimana? Tulis di kolom komentar ya. Oke, so semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tonton terus tenses-tenses yang lainnya biar kita semua paham tentang 16 tenses. Okay, so thanks for watching and see ya, tata. Kampung Inggris WE.